Oke, kembali lagi dengan Halo Tech In di sini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait data quality. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan exploratory data analysis yang lain, yaitu data insights. Di mana untuk data insights ini, kita akan melihat semua insights dari semua kolom yang ada. Dan melihat nih, apakah ada suatu pattern dari kolom-kolom ini dengan variable target kita, yaitu response. Oke, tunggu apa lagi, kita langsung saja masuk ke codingannya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di codingannya, Jupyter Lab kita. Yang pertama-tama, kita akan membuat suatu markdown dulu untuk menandai bahwa ini adalah sudah masuk ke dalam data insights. Dan karena kita ingin melihat um, data insights dari semua kolom yang ada, maka kita perlu tahu di luar nih, kolom-kolom apa sih yang kita punya. Kita dapat melihatnya dengan df.head. Di sini kita melihat ada ID, yearbirth, education, dan sampai ke country, ya kan. Nah, mungkin kita mulai dari paling ujung kiri dulu, itu ID. Untuk ID, karena ini hanyalah untuk indexing, tidak memaknai suatu makna apa-apa, maka kita bisa mengabaikannya. Kita tidak perlu melakukan analisis untuk kolom ID ini. Oke? Dan untuk yearbirth, nah di sini kan mungkin kita bisa melihat nih, umur berapa sih, di rentang umur berapa sih yang paling banyak menerima penawaran campaign ini, ya kan? Atau dengan kata lain responnya sama dengan 1, ya kan? Nah, maka dari itu, untuk menganalisis pertanyaan itu, kita perlu membuat suatu kolom baru, yaitu kolom umur, ya kan? Nah, kolom umur ini bisa dibuat dari yearbirth, ya kan? Dan DT customer. Oke? Kita buat dulu pagarnya 2. Oke, di sini karena kita akan membuat suatu kolom baru, atau bisa dikatakan ini adalah tahapan fitur engineering. Ya, kita melakukan fitur engineering di sini. Di mana kolom yang pertama itu adalah yearbirth. Nah, nanti untuk mendapatkan umur si klien, maka kita perlu mengambil tahun dari kolom DT customer, ya kan? Nah, untuk mengambil tahun dari DT customer itu kita dapat simple saja, kita dapat melakukan ini dt.year. Oke. Nah, karena kenapa ini bisa diambil year-nya? Karena seperti yang teman-teman dapat lihat, di customer kita ini sudah di tab-nya date time, udah bukan objek atau yang lainnya. Maka dari itu kita bisa mengambil year-nya secara mudah. Oke. Dan di sini kita langsung saja tanggal dikurangin dengan, nah, kita langsung dapat umur dari si klien. Nah, ini umur dari si klien ketika apa? Ya kan? Nah, karena kita menggunakan tahun dari si DT customer, maka bisa dibilang ini adalah umur klien ketika dia join atau mendaftar di perusahaan kita ini, iFood ini, ya kan? Nah, nanti kalau teman-teman pengen lihat, ini ada dictionary. DT customer itu adalah date of customer has enrollment with the company. Artinya tanggal ketika dimana dia itu menjadi customer atau mendaftar di company iFood ini, ya kan. Maka dari itu ini adalah umur customer ketika mereka pertama kali masuk atau mendaftar di company iFood atau membeli suatu barang. Maka dari itu kita bisa bilang customer underscore age equal, ya, oke. Oke, pembuatan kolom customer age sudah berhasil. Maka selanjutnya kita akan melakukan visualisasi. Di visualisasi ini kita akan membuat histogram dengan menggunakan Seaborn, mana datanya adalah df, baru adalah x-nya adalah customer age.
Oke. Nah, tapi di sini teman-teman dapat melihat bahwa rata-rata itu berada di rentang umur 40-an, ya kan? Nah, tapi di sini gue pengen lihat nih distribusi antara 0, distribusi umur antara customer, distribusi 0 berdasarkan kolom respons. Nah, untuk melihat distribusi berdasarkan kolom respons, kita dapat melihat menggunakan U. Oke. Nah, tapi karena ini mungkin kurang terlihat dengan jelas, mungkin kita bisa menambahkan multiple stack. Jadi kita akan ya bertumpuk lah intinya. Jadi sini dapat dilihat dengan jelas bahwa si kolom 0, di mana ini yang paling pertama, yang dimana ini birunya adalah biru tua, sedangkan yang satu adalah biru muda, maka mungkin ini warnanya kurang jelas, mungkin kita perlu ganti dulu warnanya ya, biar lebih kelihatan. Mungkin kita bisa tambahkan codingan ini di atas. Kita ganti palette-nya menjadi oke, ini terlihat lebih jelas daripada yang sebelumnya. Maka di sini teman-teman dapat lihat bahwa yang 0 itu yang berwarna merah, sedangkan 1 itu yang lebih ke kuning atau orange. Dan dapat dilihat sini, oh iya, mungkin biar dapat dilihat distribusinya lebih jelas lagi, kita bisa pakai parameter KDE atau channel densitas. Nah, di sini dapat dilihat kan bahwa distribusinya itu seperti ini. Ini hampir normal distribution. Sedangkan untuk yang responnya sama dengan 1 atau yang menerima penawaran campaign kita, itu distribusinya seperti ini. Ini kurang lebih sama sih. Jadi kita tidak mendapatkan suatu informasi yang signifikan karena kita tidak melihat adanya perbedaan antara distribusi umur berdasarkan respons, ya kan? Tapi bisa dilihat rata-rata sih umur yang rata-rata customer kita itu berumur di rentang 40-an. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke kolom education. Nah, di dalam kolom education ini, karena dia itu adalah filenya masih file object atau berisikan string, maka kita lihat dulu nih nilai unik dari si kolom ini. Nah, dari nilai kolom unik ini kurang lebih ada 5 nilai unique values. Di mana ada graduation, PhD, second cycle, master, sama basic. Nah, tapi untuk PhD sama master ini sudah sangat jelas sekali kan, itu lulusan PhD sama lulusan master. Tapi untuk second cycle, graduation, sama basic kita kurang tahu artinya apa. Mungkin basic hanya lulusan SMA atau SMP, sedangkan second cycle dan graduation mungkin itu undergraduate S1. Tapi ya, untuk hal-hal seperti ini ada baiknya langsung saja tanya ke orang yang person yang tahu arti dari nilai value graduation dan lain-lain, oke? Tapi karena kita di sini kita tidak tahu, di dataset juga tidak menyebutkan artinya, maka kita abaikan saja dulu. Tapi nanti kalau di dunia kerja ya mungkin harus tanya orang sih. Oke, kita langsung saja dan di sini kita pengen melihat nih untuk edukasi customer kita itu paling banyak berasal dari edukasi apa sih? Apakah customer kita tuh paling banyak ternyata lulusan PhD atau mungkin master dan lain sebagainya. Maka kita bisa menggunakan countplot. Ini data isi PDF s dengan education. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata customer kita itu paling banyak lulusan graduation. Oke, tapi karena kita juga selalu ingin melihat hubungan dengan target variable itu respon, maka kita selalu menambahkan U on respon. Nah, di sini kan dapat lihat nih, oke, untuk graduation bar plotnya kurang lebih seperti ini. Tapi karena ini tidak ada angka untuk mengetahui ini berapa persen si
klien kita yang lulusan graduation menerima penawaran campaign kita ada berapa persen. Kita nggak tahu. Nah, maka dari itu di sini gue udah coba buat functionnya. Ini ntar teman-teman langsung copy aja. Functionnya itu ini bar percentage. Jadi kita bakal menampilkan persentase. Oke, caranya kita langsung aja buat SNS count plot. View-nya itu adalah edu-nya adalah response, dan data is equal to df. Dan selanjutnya kita akan masuk bar percentage, df, kolomnya adalah education, dan ax. Oke. Nah, di sini teman-teman dapat lihat kita sudah mendapatkan persentasenya. Dimana untuk graduation ternyata ada sekitar 13% yang menerima atau yang mengambil penawaran campaign kita, campaign yang ke-6 ini. Nah, ternyata sangat surprisingly bahwa PhD itu paling tinggi. Dari total, ini saya kurang tahu ada berapa, tapi dari total keseluruhan customer kita yang lulusan PhD, itu ada 21% nih yang menerima penawaran campaign kita. Atau bisa dibilang rata-rata ada kecenderungan ketika customer kita itu udah lulusan PhD itu lebih banyak yang bakal menerima campaign kita, ya kan? Karena di sini dapat lihat nih dari visualisasi ini. Dan untuk basic adalah yang paling sedikit. Jadi ketika lulusan klien kita, lulusan customer kita bukan klien, itu lulusannya adalah dari lulusan basic, itu sangat jarang yang bakal membeli atau menerima penawaran kita. Hanya 4% saja. Oke, mungkin kita bisa kasih konklusi sini. PhD memiliki ketertarikan paling tinggi untuk menerima penawaran campaign. Oke. Nah, selain dari education, karena di sini juga kolom yang keempat adalah kolom yang kelima adalah income, maka kita bisa menghubungkan nih income dengan education. Kan biasanya kan kalau misalnya educationnya makin tinggi, pasti income-nya juga makin tinggi dong. Nah, kita pengen melihat nih korelasi antara education dengan income dan juga dengan target variabel kita, yaitu response. Nah, untuk membuat itu kita bisa saja langsung dengan SNS box plot, data is equal to df, education ya sama dengan income. Dan kita juga perlu dengan response. Nah, di sini karena kita perlu melihat box plotnya lebih jelas lagi, maka kita perlu mengganti limnya menjadi 0 sampai 175.000. 1.500 ya mungkin ini. Nah, kelihatan lebih jelas sekarang. Nah, sini teman-teman dapat melihat untuk graduation, bukan hanya untuk graduation, untuk graduation PhD, second cycle dan juga master itu rata-rata memiliki income yang sama kurang lebih. Di sini kalau teman-teman lihat meannya itu kurang lebih hampir sama. Tapi di sini ada satu interesting yang menarik, bahwa untuk customer yang menerima atau membeli penawaran campaign kita itu rata-rata memiliki rata-rata income yang lebih tinggi. Ya kan, teman-teman dapat lihat yang box berwarna oranye itu mean-nya selalu lebih tinggi daripada customer yang lulusan graduation tapi juga yang lulusan graduation tapi tidak mengambil penawaran campaign kita. Di sini juga untuk PhD, di sini juga second cycle dan lain-lainnya. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa income yang lebih tinggi cenderung menerima atau membeli penawaran campaign. Oke, mungkin itu saja cukup untuk kolom education dan kolom respon. Kita sudah mendapatkan beberapa insights. Kita lanjut ke marital status.
biar saya nggak lupa. Oke, marital status. Nah, ini seperti biasa kita harus melihat dulu kolom-kolomnya. Marital status ini kurang lebih pasti sudah sangat jelas customer has marital status atau status perkawinan. Di sini ada divorce, single, married, together, widow, YOLO, alone, absurd, ya kan? Nah, di sini sebenarnya ya secara domain, secara logika pasti YOLO, alone, dan absurd itu mungkin sama, ya kan? Maka dari itu di sini gue bakal menganggap bahwa si YOLO, alone, sama absurd itu adalah single. Maka untuk melakukan itu kita dapat melakukan seperti ini. F.marital status apply, kita akan menggunakan fungsi lambda, di mana x-nya itu adalah single ketika if x in YOLO, alone, absurd. Oke, dan setelah itu ya kita tetap else-nya setara dengan x. Oke, jadi sini kita bakal nge-mapping kalau misalnya strx-nya ini adalah YOLO, alone, absurd, itu bakal menjadi single, dan selain dari itu pasti bakal ya udah tetap nilainya tetap sama. X di sini ya itu tadi divorce, single, married, hasil setiap row dari si marital status ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat masih bakal berubah, tinggal single, divorce, married, together, sama widow. Oke, selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dengan yang sama, hal yang sama seperti education, namun kita akan mengubah X-nya, yaitu menjadi marital status. Di sini juga bakal menjadi marital status. Oke, di sini teman-teman dapat melihat ada hal yang menarik. Untuk divorce, single, and widow itu melebihi 20%. Oke, dari total keseluruhan per marital status. Sedangkan married sama together itu hanya sekitar 11-10%. Nah, di sini kita dapat insights baru nih. Kalau di sini, dari sini aja kita dapat melihat orang-orang yang cenderung tinggal sendiri, kurang lebih seperti itu. Karena kan divorce kan pasti tinggal sendiri dong. Mungkin aja bisa tinggal sendiri. Widow juga kurang lebih tinggal sendiri. Sedangkan single sudah pasti tinggal sendiri. Maka ada kecenderungan jika customer tinggal sendiri itu ada kecenderungan jika customer itu tinggal sendiri atau mungkin membiayai hidup sendiri ya. Siapa tahu widow itu mempunyai anak, kita tidak tahu, nanti kita akan melihat hidupnya cenderung membeli atau menerima penawaran campaign. Ya kan? Mungkin antara mungkin yang divorce ini memiliki anak atau widow ini juga memiliki anak, tapi setidaknya jika dia itu membiayai hidupnya sendiri atau mungkin sama anak-anaknya, itu pasti lebih cenderung membeli atau menerima penawaran campaign kita berdasarkan hasil visualisasi ini, ya kan, karena di atas 20% semua. Nah, selain dari itu kita langsung saja masuk ke dalam kolom selanjutnya. Ini biar saya nggak lupa. Keep home plus stay home. Nah, keep home plus stay home ini kita sebenarnya bisa membuat suatu variabel baru untuk kita akan melakukan fitur engineering, karena keep home ini kan banyaknya anak, atau teen home ini adalah banyaknya remaja di rumah, ya kan? Dan kita sebenarnya bisa saja membuat suatu kolom baru, number of
berapa sih jumlah anak yang si orang ini punya gitu, si customer ini punya. Jumlah anak atau kalau tahu bahasa Inggrisnya itu number of dependents. Kita tinggal hanya melakukan seperti ini. Dependents atau bisa dibilang berapa sih tanggungannya ya, atau jumlah anak lah kurang lebih. Oke. Di sini kita langsung saja menggunakan visualisasi yang sama. Number dependents. Oke, di sini teman-teman dapat melihat customer yang tidak memiliki anak atau tidak memiliki tanggungan itu sangat besar sekali. Kemungkinan dia bakal membayar itu sebesar 27%, ya kan? Sedangkan yang memiliki anak cenderung menurun. Jadi kita bisa bilang sih, customer yang tinggal sendiri cenderung menerima penawaran campaign, ya kan? Dari data sini sudah dilihat nih, dari total mungkin berapa nih, 500 ditambah dengan 150 atau mungkin 200, sekitar 600, sekitar 700-an, itu 27% dari 700 itu membeli atau menerima penawaran campaign kita. Sedangkan dibanding yang lain, yang ketika number of dependents itu ada satu orang, jumlah tanggungan dari satu orang, itu sangat sedikit sekali. Oke. Itu untuk Kithom. Di sini kita sudah cukup mendapatkan insights. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam DT customer. Kita bisa bilang customer join that. Nah, di dalam customer join that ini sebenarnya kita bisa membuat kolom baru lagi, yaitu pertama DT customer month. Sama DT customer year. Oke, kita langsung saja menggunakan ini yang sama. Oke, di sini teman-teman dapat melihat untuk DT customer month ini ada satu hal yang menarik. Untuk bulan-bulan dari tanggal 8 sampai dengan 11 itu persentasenya cukup tinggi dibandingkan ketika itu bulannya sudah masuk bulan 12, bulan paling awal sampai bulan ke-7, ya kan? Bagaimana dengan tahun? Kita bisa melihatnya. Nah, untuk tahun itu juga sama. Ada suatu hal yang menarik. Semakin lama customer kita itu join, semakin gede kemungkinan si customer kita itu akan menerima campaign kita. Di sini dapat dilihat aja sih dari persentase bahwa dari keseluruhan customer kita yang join pada tahun 2012, 27%-nya itu menerima penawaran campaign terbaru kita. Sedangkan 2013 itu hanya 13% dari total customer yang join pada tahun 2013, sedangkan 2014 itu lebih turun lagi. Jadi mungkin bisa kita bilang semakin lama customer sudah join, maka semakin besar kemungkinan customer akan menerima penawaran campaign, ya kan? Ini sudah seperti kita membuat suatu hipotesis. Mungkin bisa aja kita buat suatu hipotesa dan
kita akan melakukan hipotesa testing terkait hipotesa ini sih. Tapi mungkin kita tidak akan melakukannya di sini. Karena di sini kita akan melihat data insight saja. Oke. Mungkin untuk data insights part pertama sampai sini aja. Nanti kita akan masuk ke data insights part kedua. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.